Nah, sekarang kita masuk langsung materi dulu. Fungsi linear, bentuk umum persamaan, ya. Bentuk umum persamaan fungsi linear adalah seperti ini. Y sama dengan A0 dikali X0 tambah A1 dikali X1 pangkat 1. Yang Anda perhatikan di sini pangkat ini. Ya. Jadi pangkat tertinggi di persamaan itu adalah 1. Jadi sebenarnya ini bisa ini dalam arti ini plus atau negatif. Inilah bentuk umum persamaan linear. Atau sering Anda lihat di buku, Y sama dengan A plus minus B X. Jadi di sini 1. Jadi pangkat tertinggi di persamaan itu adalah 1. Nah, di mana Y di sini disebut sebagai variabel terikat atau dependent variabel, dan X ini disebut sebagai variabel bebas. A di sini konstanta, B di sini koefisien, ya. Jadi biar Anda gampang membedakan apa perbedaan konstanta sama koefisien, koefisien ini selalu berdampingan dengan variabel bebas, selalu berdampingan dengan variabel bebas. Sementara konstanta ini adalah suatu bilangan yang tidak berdampingan dengan variabel bebas. Contoh, Y sama dengan 40 makan gorengan, 40G ditambah 2. Artinya di sini, 40 ini dia berdampingan dengan variabel bebas. Variabel bebas di sini gorengan. Maka ini sebagai koefisien, angka ini, yang 2 ini sebagai konstanta. Artinya, kendati pun Anda tidak makan gorengan, Anda tetap batuk sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama, Anda harus bisa membedakan apa perbedaan konstanta sama koefisien. Contoh yang lain, batuk sama dengan 3 tambah 40E. Jadi ini angka, sama-sama angka dia. Untuk membedakan mana koefisien, mana konstanta, Anda perhatikan, jika dia berdampingan dengan variabel bebas, maka disebut dengan koefisien. Jika berdiri sendiri, disebut dengan konstanta. Itu cara untuk memahami mana koefisien, mana konstanta. Kemudian, jika di sini pangkat 1, maka itu fungsi linear. Jika ini pangkat 2, pangkat tertinggi di persamaan itu fungsi kuadrat, ya, atau non-linear. Jadi saya ulangi, fungsi linear itu pangkat tertinggi di persamaan itu adalah 1. Jadi, persamaan linear jika digambar berbentuk garis lurus. Garis lurus itu didapat dari 2 titik. 1 titik di sini, 1 titik di sini. Jika dihubungkan kedua titik ini akan berbentuk garis lurus. Ya, 1 di bumi, 1 di langit. Jika dihubungkan berbentuk garis lurus. Intinya di sini garis lurus dapat dibentuk dari 2 titik. Ini persamaan linear yang melewati 2 titik. Nah, di sini pada sumbu vertikal disimbolkan dengan Y, pada sumbu horizontal disimbolkan dengan X. Jadi nilai Y sebesar Y1, nilai X sebesar X1, dalam penulisan, hati-hati, dalam penulisan titik ordinat, yang pertama ditulis adalah unsur sumbu horizontal. Baru titik koma, nilai pada sumbu vertikal ini. Inilah dalam penulisan, ya. Kemudian waktu nilai X itu adalah X2, yaitu E2. Dalam penulisan selalu unsur pertama itu nilai pada sumbu horizontal, yaitu X2.
kemudian titik koma Y2. Nah, ini yang disebut dengan titik es yang Anda makan itu ada 3. Ada 3. Kemudian batu Anda ada 50. Maka dalam penulisan di sini, ya, Risma Hotmaria Segian 50,3 atau 3,50. Risma. Ya Pak. 3,50. Kamu kan orang Batak, adik. Suara suku, adik. Dalam penulisan 50,3 atau 3,50. 3,50. Bagus ya. Oke. Nah, jadi jika kedua titik ini dihubungkan, ya, saya ulangi, akan berbentuk garis lurus, ya, garis linier. Jadi garis linier atau garis lurus terbentuk dari dua titik ordinat. Atau jika dua titik dihubungkan akan berbentuk garis lurus, artinya garis lurus terbentuk dari dua titik yang dihubungkan. Sampai di sini. Paham ini semua, Dek? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Jadi, Pak. jika tidak paham, langsung interupsi, Dek, ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus tersebut, dicari dengan persamaan sebagai berikut. Nilai pada sumbu vertikal dikurang Y1. Titik koordinat Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan nilai pada sumbu horizontal yaitu X dikurang titik koordinat X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Ya. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari persamaan linear. Nah, sekarang gini, seandainya pada sumbu vertikal itu bukan Y tapi P, di sini Ki. Ferdina Veronica, nantilah tulis, Dek. Kan ada ini di rekaman, biar kamu fokus, Dek. Ya. Nah, ini kebetulan pada sumbu vertikal Y. Bagaimana jika P pada sumbu vertikal dan Q pada sumbu horizontal, maka rumusnya seperti ini. P, jadi yang Y kita ganti menjadi P. Dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan, ini Q bukan X. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Ya. Artinya di sini, rumus ini bisa dimodifikasi tergantung apa pada sumbu vertikal, dalam hal ini Y, dalam hal ini P. Ya. Inilah rumus untuk mencari persamaan garis linear dengan dua titik. Contoh ya, contoh. Nah, di sini pada sumbu vertikal Y, pada sumbu horizontal X. Dengan titik ordinat di sini 5,3 ya ini. Kemudian di sini 2,6. Ini sebagai titik ordinat. Nah, kita bebas menentukan apakah ini sebagai X1, berarti ini X2. Tetapi jika ini sebagai X1 kita buat, maka ini otomatis menjadi X2. Jika ini X2, otomatis ini menjadi Y2. Jika ini Y2, berarti tidak mungkin ini Y2. Ini menjadi Y1. Atau bisa Anda buat 5 ini sebagai X2. Tetapi konsisten, jika ini X2, pasangannya harus Y2. Jika ini X2, maka ini menjadi menjadi X1, ini menjadi Y1. Artinya, jika kita
mengetahui dua titik ordinat ini, kita bisa menentukan mana X1, mana X2. Maka kita masukkan ke persamaan ini. Nah, di sini Y, ini rumusnya ini Y1. Ini sebagai Y1. Maka ini sebagai Y2, ini sebagai X2, ini sebagai X1. Dapat Y dikurang 3 ini. Kemudian X dikurang. X1 itu 5. Ini 5. Kemudian Y2, 6. Ini. Y1, 3. Kemudian X2 itu 2. Ini. Kemudian X1 itu 5. Ini. Maka, jika disederhanakan, perkalian silang, Y dikurang 3 dikali 2 dikurang 3 minus 3. 6 dikurang 3, 3. Dikali X dikurang 5. Ini perkalian silang. Ini ke sini, ini ke sini. Ya. Dari perkalian silang ini, kita dapat hasil sebagai berikut. Y dikali min 3 Y. Min 3 dikali min 3 menjadi plus 9. Ini. 3 dikali X ini, 3 dikali min 5, min 15. Maka dengan demikian, min 3Y yang ini, kemudian 3X dikurang 15. Yang ini positif, pindah ke kanan. Pindah ke kanan menjadi negatif. Sehingga, min 3Y sama dengan 3X min 15 dikurang 9 min 24, maka Y ini adalah 3X dikurang 24 dibagi min 3. Maka 3X dibagi min 3 min X min 24 dibagi min 3 plus 8. Maka dengan demikian persamaan ini bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan 8 dikurang X. Jadi fungsi linear ini memiliki persamaan Y sama dengan 8 dikurang X, di mana A ini di sini adalah 8. Ini sebagai konstanta 8. Dan koefisien itu min 1. Ini karena dia 1 tidak ditulis, jadi koefisien di sini min 1. X ini sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat. Ya, jadi saya ulangi. Nilai konstanta di sini 8, karena dia berdiri sendiri. Nilai koefisien min 1. Dari mana min 1? Karena 1 biasa tidak ditulis ya di sini. Maka dengan demikian, Y sama dengan 8 dikurang X memiliki koefisien negatif. Koefisien negatif memiliki artinya hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas itu hubungan terbalik. Pengertian hubungan terbalik, pada waktu X ini naik, maka Y akan turun. Pada waktu dosen semakin banyak mengomel, Anda semakin banyak membaca. Itu artinya hubungan yang positif. Ya. Semakin banyak diomelin dosen, semakin banyak Anda buka buku, hubungan positif. Semakin banyak dosen mengomel, semakin sedikit Anda membaca buku karena takut. Karena entah apa namanya ya. Berarti itu hubungan negatif. Semakin banyak Anda minum es, semakin banyak batu Anda, itu hubungan positif. Ya. Semakin tinggi harga beras, maka jumlah beras yang Anda beli semakin berkurang. Itu hubungan negatif. Nah, jadi dengan demikian, jika X naik, maka Y akan turun, atau sebaliknya ya. Jika X turun, maka Y akan naik. Nah, contoh yang kedua ini. Dalam contoh yang kedua ini, Dewi Hutahayan, ini contoh yang kedua ya. Nah, maka persamaan linear di sini, ini, kemudian dari mana Dewi ini? Y dikurang 3.
Siang, Pak. Pagi, Ya, maaf, dari Pak. mana? Y dikurang 3 itu dari ini, Pak, yang vertikal. Apa? Yang dari Y-nya itu yang Y Y-nya itu yang di